والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan seputar as-sirat yang dibawakan oleh Asy-Syarih hafizahullah ta'ala, dan beberapa faedah tambahan tentang sifat-sifat sirat tersebut. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya berhubungan dengan kelanjutan dari sirat yang dinamakan dengan Al-Qantarah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, faman marra 'ala as-sirati dakhala al-jannah. Atau judulnya terlebih dahulu Al-Qantaratu bainal jannati wan nar. Qantarah antara surga dan neraka. Yang sebagian ulama menegaskan bahwasanya qantarah itu adalah akhir dari sirat, di mana orang-orang yang selamat ketika melewati sirat yang dipancangkan di atas neraka jahanam, mereka berkumpul di situ sebelum bisa masuk ke dalam jannah. Dikatakan oleh Syekhul Islam, faman marra 'ala sirati dakhala al-jannah. Siapa saja yang melewati sirat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Fa idza 'abaru 'alaihi wuqifu 'ala qantaratin bainal jannati wan nar. Kemudian apabila mereka telah melewatinya, maka mereka diberhentikan di atas qantarah yang terletak di antara surga dan neraka. Dan ini tahapan terakhir sebelum seseorang masuk ke dalam surga. Sehingga walaupun ikhwani fillah seorang hamba telah selamat ketika melewati sirat, di sana masih ada ujian terakhir. Di qantarah ini fayuqtassu li ba'dihim min ba'd. Maka dikisoslah untuk sebagian mereka dari sebagian yang lain atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan atau kezaliman-kezaliman ketika di dunia. Dan kisos di sini khusus tentunya berhubungan dengan hak sesama hamba. Adapun yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka telah selesai urusan mereka. Dengan selamatnya mereka di tahapan melewati sirat, ikhwani fillah, berarti mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala dari sisi hubungannya dengan Allah, mereka telah apa? Telah lurus. Cuman tersisa yang berhubungan dengan hak sesama hamba yang butuh untuk qisas. Nah, mereka itu berhenti di tempat yang namanya qantarah. Fa idza hudzibu wa nuqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Maka apabila mereka telah dibersihkan
dan disucikan, barulah diizinkan bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam surga. Dikatakan oleh Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya As-Sabi', yaitu poin yang ketujuh dari hal-hal yang dilalui oleh manusia di hari kiamat. Qala dzakara Syekh rahimahullah mimma yakunu yaumal qiyamati al-wuquf 'ala al-qantarah. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara perkara yang akan terjadi pada hari kiamat yaitu berhenti di qantarah, berhenti menunggu di sana untuk menyelesaikan tahapan akhir yaitu qisas. Faqala faman marra 'ala sirat ay tajawazahu wa salima min as-suquti fi jahannam. Maka siapa saja yang telah lewat di atas sirat, maksudnya tajawazah, yaitu telah melewatinya. Wa salima min as-suqut fi jahannam, dan selamat dari jatuh ke dalam neraka jahannam. Maka jawabnya dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Li'anna man naja minan nari dakhalal jannah, dikarenakan siapa saja yang selamat dari neraka dia akan masuk ke dalam surga. Apa dalilnya? Qala ta'ala faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa saja yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses, telah berhasil, beruntung. Wa qala ta'ala fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di surga dan golongan yang lain di neraka yang menyala-nyala. Tidak ada golongan yang ketiga. Sehingga kapan saja seorang selamat dari neraka, maka dia akan masuk ke dalam surga. Cuma ikhwanifillah, maksud Syekhul Islam dakhalal jannah itu memang mereka nanti kelak mesti akan masuk ke dalam surga. Jadi semua yang telah melewati sirat semuanya akan masuk ke dalam surga. Cuman masuknya ada yang terhalangi, ada yang bisa langsung. Naam. Qala lakin qabla dukhulil jannah la budda min ijra'il qisasi bainal mu'minin hatta yadkhulul jannah. Akan tapi sebelum masuk ke dalam surga mesti diberlakukan qisas di antara kaum mukminin sampai mereka masuk ke dalam surga. Wa hum ala akmali halah, dalam keadaan mereka di atas kondisi yang paling sempurnanya. Kenapa? Karena kondisi yang paling sempurna bagi seorang hamba tatkala mereka adalah orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah dan tidak memiliki dosa-dosa berhubungan dengan hak Allah. Dalam artian Allah telah mengampuninya, adapun dosa mesti ada. Juga berhubungan dengan hak-hak sesama makhluk, mereka terlepas dari kesalahan-kesalahan dan kezaliman-kezaliman. Nah, qad khalasu minal madzalim, dan mereka telah terbersihkan, telah tersucikan dari kezaliman-kezaliman. Kenapa? Karena telah diqisas. Wa hadza ma asyara ilaihi Syekh biqaulihi fa idza abaru ay tajawazu sirata wa najau minas suquti finnar wuqifu ala qantara. Dan inilah makna yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam dengan perkataan beliau, apabila mereka telah melewati sirat dan selamat dari jatuh ke dalam neraka, maka diberhentikan di qantara. Mana asal dari qantara? Hiyal jisru, yaitu apa? Jisr, jembatan. Wa martafa'a minal bunyan, dan apa-apa yang naik dari suatu bangunan. Nah, jadi qantarah suatu bangunan yang apa? Yang lebih tinggi dari yang lainnya, dinaikkan.
Wa hadhihi al-qantarah qila hiya tarafus sirat mimma yalil jannah wa qila hiya siratun akhar khasun bil mu'minin. Dan qantarah ini dikatakan adalah ujung dari sirat yang apa? Yang dia itu dekat dengan surga. Dan dikatakan pada pendapat yang lain bahwasanya qantarah adalah jembatan yang lain yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Dan wallahu taala alam ikhwanifillah, berhubungan dengan qantarah ini yang jelas itu adalah tahapan akhir setelah mereka selamat dari apa? Dari terjatuh di dalam neraka. Berarti intinya sirat yang dipancangkan di atas neraka jahanam mereka sudah lolos. Kemudian kemungkinan itu masih ada kelanjutannya, yaitu dari jembatan tersebut dengan tempat yang lebih tinggi yang dinamakan dengan qantarah. Jadi pada pendapat ini bisa dikatakan ujungnya. Nah, dan yang lain kalau mengatakan itu adalah jembatan yang lain itu juga tidak diingkari. Yang jelas di situ hanya ada orang-orang yang beriman saja. Karena orang-orang kufur sudah masuk ke dalam neraka. Dan dalil yang menunjukkan tentang itsbat qantarah ini ikhwanifillah yaitu pada hadits Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza khalasal mu'minuna minan nar hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar." Apabila kaum mukminin telah selamat dari neraka, maka mereka ditahan di qantarah di antara surga dan neraka. Fayatakasuna ma dzalima kanat bainahum fid dunya. Kemudian mereka mengqisas kezaliman-kezaliman yang dulu terjadi di antara mereka di dunia. Dan disinilah ikhwanifillah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang muflis? Itu kondisi orang yang sudah melewati sirat. Kemudian baru di tahapan qantarah dia celaka. Sehingga betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di sini muflis, orang yang bangkrut. Sudah lulus. Amalan-amalan telah dia kumpulkan. Dosa-dosa telah diampuni, tinggal kezaliman sesama hamba. Tapi ternyata dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka wal'iyadu billah. Karena dia membawa ibadahnya, tapi bersamaan dengan itu dia membawa kezaliman-kezaliman. Al-muflisu fina, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang muflis di antara kami, atau para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ini bayangan para sahabat. Dan itu memang orang yang bangkrut, orang yang muflis, orang bangkrut yang enggak punya dirham, enggak punya harta, enggak punya benda-benda. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin tegaskan tentang hakikat kebangkrutan yang sebenarnya. Al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah fi salatihi wa siyamihi wa sadaqatihi wa zakatihi, dan seterusnya dari amalan-amalan saleh. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa salat, puasa, zakat, sedekah. Tapi apa? Wa ya'ti wa qad syatama hada wa akhadha mala hada wa qatala hada wa daraba hada. Dan seterusnya dari kezaliman-kezaliman terhadap sesama. Selain itu dia datang telah mencaci orang ini, memukul orang itu, mengambil harta orang ini. Sehingga masing-masing menuntut qisas, yang dizalimi menuntut haknya.
Nasallallahu al-afiyah. Qala fayaqtassu li ba'dihim min ba'din. Maka dikisaslah untuk sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ayajri bainahumul qisas bil madzalim fa yu'khadhu lil madlumi haqquhu mimman zalamah. Maka berlakulah di antara mereka qisas pada kezaliman-kezaliman yang dilakukan di dunia, sehingga diambil hak untuk orang yang terzalimi dari orang-orang yang menzaliminya. Nah, yang terzalimi diberi haknya. Dan di sana kisahnya ikhwanifillah tidak seperti di dunia, yaitu ketika dipukul kemudian dibalas dipukul, ini selesai karena seperti itu. Nah, tidak masalah. Tapi kisah di akhirat ikhwanifillah yaitu dengan amal. Kisahnya dengan amal. Tadi saya juga tolong maafkan sajalah biar aku bisa masuk surga. Tidak bisa. Karena di sana semuanya hitungannya adalah dengan amalan. Maka pertama kali ya dibayar dengan amalan yang dimiliki. Memukul ataukah mencuri, Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagaimana pengkisasan yang adil pada saat itu, dan kadar amalan Allah yang menentukan berapa penggantinya sesuai dengan besar kecilnya kezaliman. Sehingga kalau amalannya sudah habis untuk menebus kezaliman-kezaliman dia, ya sekarang diganti dengan memikul kesalahan orang-orang yang terzalimi. Wal'iyadu billah. Qala fa idza hudzibu wa nuqu ay khalasu min at-tabi'at wal huquq udhina lahum fi dukhulil jannah. Maka apabila mereka telah dibersihkan dan disucikan, yaitu maksudnya khalasu min at-tabi'at wal huquq, mereka telah apa? Telah selamat, telah lolos dari apa? Dari dampak-dampak kezaliman di dunia dan hak-hak yang dituntutkan kepadanya, barulah diizinkan bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Maka ikhwanifillah, banyak-banyak berhati-hati berhubungan dengan permasalahan kezaliman terhadap sesama. Bukan remeh perkaranya, tidak ringan. Apalagi yang berhubungan dengan mulut ini. Mulut begitu mudah untuk menyakiti, mulut begitu mudah untuk berbuat dosa yang berhubungan dengan hak saudaranya, baik itu dengan ghibah maupun namimah. Apalagi kalau sampai tangan ikut menzalimi dengan memukul atau mengambil harta saudaranya. Maka selama masih ada kesempatan di dunia, hendaknya siapa saja merasa memiliki kezaliman terhadap saudaranya untuk meminta keikhlasan, meminta dihalalkan. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena sebelum datangnya kiamat yang di situ hanyalah ada tukar menukar amalan, dalam artian kisosnya dengan amal. Nah, kalau sudah selamat akhwanifillah, masuk ke dalam surga, dan hikmah terbesar di sini apa? Penduduk surga sudah tidak ada lagi perasaan dengki, iri, kemudian merasa tersakiti dan seterusnya. Kenapa? Karena kisos sudah ditegakkan. Makanya waqad dhahaba ma fi qulubi ba'dihim li ba'din minal ghil. Telah hilang apa-apa yang ada di hati sebagian mereka terhadap sebagian yang lain berupa apa? Ghil, kebencian, kedengkian. Sudah hilang semua. Kenapa? Karena sudah beres permasalahannya dengan kisos. Nah, dan dalam kisos ini tentunya berbeda-beda orangnya. Kalau memang dia memiliki amalan yang banyak, bisa menebus, yang menjadi apa? Turun derajatnya, yang seharusnya mungkin derajat di surga tinggi, tapi karena amalannya untuk menebus dari kesalahan-kesalahan, kezaliman, menjadi rendah dengan sebab itu. Bisa saja sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut dari dada-dada mereka kedengkian,
kebencian satu sama lain, dan mereka menjadi saudara, semuanya bersaudara, ala sururim mutaqabilin, di atas dipan-dipan saling berhadap-hadapan. Tidak ada kondisi yang paling indah dan paling menyejukkan ketika dipandang dan paling menyenangkan ketika dibayangkan melebihi hal ini, ketika semuanya berada di atas ukhuwah, tidak ada rasa dengki sedikit pun, dan berada di surga, bernikmat-nikmat dengan semua apa yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan di sana. Maka tempuh sebab-sebabnya ketika kita masih di dunia untuk bisa mendapatkan anugerah yang tidak terkira tersebut. Baik. Barakallahu fiikum, mungkin itu dulu. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.